Beboy. Kalai dang di Potskui. Di channel Guarna di Horas. Tapi gitu. lu panutan gue bang. Apa? Panutan gue lo. Aduh. Bercanda dalam hal ngobrol itu lu keren banget. Kita sama-sama gay. Kita gay. Kok Geng anak yatim. Oh ya benar. Geng anak yatim. Soal cinta Bang Boris Bokir. Jangan. Kalau soal cinta saya kan sudah ditebak ya, sudah ditebak banyak orang. Selamat datang di Potskui, masih bersama gua Boris Bokir. Bagaimana Sobat Kuy, bulan puasa ini, puasa kalian tentunya pada lancar dong Sobat Kuy. Dan kalian juga jangan lupa untuk terus menyaksikan tayangan-tayangan yang ada di Kuy Entertainment. Dan pada hari ini, kita kedatangan seorang bintang tamu yang vibes-nya puasa banget. Stefan Pasaribu. Stefan Pasaribu, Boris Manulang, vibes-nya kan puasa banget ya. Ya, vibes-nya. Ya. Stefan Pasaribu, sudah pasti kamu kayaknya memiliki darah Batak. Betul sekali. Kalau berandai-andai saya pengen kayak dia nih, karena saya kan dikenalnya sama orang Boris Bokir. Ya. Capek saya dicaci maki terus sama orang. Kenapa tuh bang? Kenapa margamu nggak kau bikin? Katanya. Oh. Malu kau ya jadi orang Batak ya? Gitu. Alasannya apa bang? Kan emang nama Twitternya Boris Bokir. Oh, anak stand up kan biasanya dari Twitter, username Twitter. Iya. Gitu. Cuman tapi sebenarnya marganya Manulang. Menjelaskan itu kepada Amang Boru, Bapak tua, semua nantulang yang ada di Dolok Sanggul sana kayak sulit. Ya. Mereka tetap kekeh pada pengertian ini orang nih Bataknya nggak dibawa-bawa sama dia nih. Gitu. Tapi kalau Stefan Pasaribu, namanya memang Stefan Pasaribu atau ada nama lengkapnya? Ada nama lengkapnya. Siapa tuh? Kalau boleh tahu. Boris Bokir biasanya. Jangan dong. Jangan dong. Chandra Stefan Pasaribu. Chandra Stefan Pasaribu. Iya, tapi di KTP Pasaribunya nggak ada. Makanya aku nyalain waktu itu KTP-nya. Iya. Kadang-kadang ada yang kayak gitu sih. Ada yang akte kelahiran tuh ada marga, ada yang enggak. Iya. Akte kelahiran ada marga? Nggak ada. Tuh. Makanya aku kayak lu nggak bangga jadi Batak gitu. Padahal gue pengen ada bahasa. Enggak, itu saya. Kalau mau nanti pengen kamu disomasi sama orang Batak mau. Itu saya mau kasih mau. Saya kasih di somasi. Berarti bisa bahasa Batak? Boy. Mantap boy nomor bahasa Batak ada, Pak. Iya. Dia tuh siapa kodro? Dang ya tuh siapa kodro. Ya. Oke. Bahasa Batak apa ya, Tak? Sajom. Beboy. Kalai dang di Potskui. Di channel Guarna di Horas. Ya. Jadi tadi lagi ngomongin kita pakai bahasa Batak aja sejam. Gue bilang jangan. Itu nama acaranya ntar jadi Horas. Ntar tayang di Indosiar. Kalau dulu sih tahu ada itu. Atau ada. Emang yang ada? khusus Batak. Yang MC-nya Coki Sitohang dan waktu itu kalian siapa? Ceweknya itu siapa gitu. Ada tuh khusus acara Batak. Iya. Zaman-zamannya Tembang Kenangan. Buset, udah lama banget bang. Betul. Kalau boleh tahu Stefan lahir di tahun Indonesia. berapa? 95. Deket sih ya. Ya, dekat. Sama 96. Iya, sama 96 dekat gitu. Tapi lahir di Padang Sidimpuan. Kecil pun di sana. Kecil di sana, besar juga di sana sampai SMA. SMA makanya agak-agak fasih berbahasa Batak. Tapi kalau di sana itu sebenarnya bukan bahasa Batak Toba. Di sana itu Mandailing. Mandailing. Jadi tapsel gitu loh. Tapsel yang ada baya gitu-gitu. Iya, dekat batu bara gitu-gitu ya. Kampung batu bara gitu. Ya, gitu. Tapi kalau di rumah? Kalau di rumah Toba, pakai bahasa Toba. Kalau marah? Kalau marah mereka bahasa Cina gitu. Bukan ya? Balik ya. Beda ya? Boleh sih. Cuman kayaknya agak tidak lazim aja ya kayaknya ya. Gitu. Terus kalau boleh tahu Bapak Mama profesinya apa? Kalau Mama itu guru SMP. Iya. Kalau Bapak itu PNS di PU dia. PUD. Terus di antara Papa Mama ini siapa yang nyanyi banget orangnya? Tetangga sih bang. Enggak dong. Berarti kamu anak kecilnya ketahuan ya. Orang tua sibuk bekerja, anak dititipkan ke tetangga gitu. Karena nggak ada belum zamannya babysitter kali ya. Enggak, aku lebih dua-duanya. Tapi kalau nyanyi banget itu nyokap. Karena mama itu ngajar seni dia di SMP. Guru. Sama ngajar paduan suara juga gitu. Guru musik juga? Guru musik juga. Bapak? Kalau bapak dia PU, tapi pekerja lapangan, tapi dia juga suka nyanyi sama main alat musik. Gitu. Nyanyi main gitar sambil nongkrong. Sambil nongkrong. Minum tuak, itu namanya nongkrong. Ya.
Bukan, di rumah biasanya. Oh, di rumah. Di rumah. Ayo, kau suara 2, suara 3. Nah, kau suara rakyat kayak gitu. Ya, waduh, suara rakyat. Kalau gua sama Bang Boris ini kayak enggak harus begitu. Enggak harus begitu. Tapi lu panutan gue, Bang. Apa? Panutan gue lo. Aduh. Bercanda, dalam hal ngobrol itu lu keren banget. Panutan semua orang Batak kayaknya lu, Bang. Saya luruskan dan saya bilang ke kamu Stefan, tolong idolakan orang lain. Kamu salah mengidolakan orang, Stefan. Ya kan enggak salah kalau kita ngidolakan siapapun. Betul. Tapi jangan saya lah, masih banyak. Mending Coki Sitohang gitu. Ngomongnya bagus. Enggak, tapi kalau idola para 90-an Abang kayaknya. Para 90-an. Waduh. Nah, nih, kalau orang Batak gitu, biasanya kan mereka bisa atau mungkin berlatih bernyanyi itu minimal seminggu sekali lah. Yaitu ketika mereka beribadah ke gereja. Ya kan seminimal-minimalnya ya. Seminimal-minimal. Nah, kalau dari Stefan sendiri kan Bapak sering nyanyi gitu, hobi menyanyi. Belum lagi ibunya adalah guru seni gitu. Ada pernah ini nggak, maksudnya paksaan atau mungkin harus bisa nyanyi ikon boy do marede gitu. Kalau nggak bisa nyanyi malu-maluin kamu jadi anak kita. Oh enggak. Orang tua kita nggak pernah maksa anaknya jadi apapun. Walaupun masalahnya disudutkan sebenarnya. Didorong, digiring terus lu harus jadi penyanyi. Karena mungkin cita-cita nyokap waktu itu pengen jadi penyanyi banget dia. Oh, mama tuh. Iya, diturunin ke anak. Tapi ditanya dulu, kamu mau nggak benar-benar jadi penyanyi? Dan aku waktu mengenal nada itu, aku langsung jatuh cinta gitu. Waduh. Karena ketika aku nggak bisa mengungkapkan sesuatu, aku bisa mengungkapkannya dari lagu. Mulai iseng nyanyi tuh dari umur berapa waktu kecil? 3 tahun. 3 tahun? Ya, waktu itu kakak lagi lomba nyanyi. Wait. Berapa bersaudara? 3. Stefan? 5, anak 5. Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Gue kalau ketemu Bang Boris kayak nggak bisa dong. Lo 3 anak 5 nggak mungkin. Pada substitusi 2 tuh pemain cadangan gimana ceritanya? Kalau 3 anak terakhir. Anak terakhir bungsu Syapudan ya. Syapudan. Yang pertama cewek. Abang, kakak sama abang? Yang pertama cewek, kakak. Yang keduanya abang. Mereka ada di dunia nyanyi juga atau sekedar hobi? Kakak suka banget nyanyi dari dulu dan ikut selalu festival nyanyi. Tapi sampai ikut festival. Iya, tapi cita-citanya bukan jadi penyanyi. Abang kalau abang sebenarnya cita-cita penyanyi, cuman gak dibolehin orang tua kali. Dibolehin. Dibolehin. Malah dia duluan yang digiring. Dia gak berhasil, akhirnya ke aku. Gitu. Kalau yang cowok tengah? Yang cowok dia seninya lukis dia. Lukis. Inilah menyanyi Stefan si bungsu ini, Syapudan ini. Kalian kalau Natalan di rumah enak ya? Kenapa tuh? Kayak konser ya. Suaranya merdu semua dong berarti. Gak usah Natalan. Apa? Makanya tiap hari pulang sekolah langsung disuruh, kau suara 1, kau suara 2, yuk nyanyi. Gitu. Bokap itu suka kayak gitu. Langsung kayak ada kuis dadakan gitu. Iya, jadi kayak baru capek tiba-tiba suara 2 langsung. Lagu apa gitu. Jadi harus bisa. Kalau nggak bisa dikeluarin dari kakak waktu itu. Wah, ngeri ya ini ya. Keluarga pemusik ini yang ngeri ya. Gitu. Makanya kita suka nyanyi. Suka nyanyi. Waktu itu kecil lah waktu itu. Kelas umur 3 tahun. 3 tahun. Waktu itu lagi ngelatih kakak. Hah? Iya lagi, enggak maksudnya orang tua lagi ngelatih kakak. Orang tua aku kira kau lagi ngelatih kakak. Bukan. Umur 3 tahun. Umur 3 tahun aku waktu itu kakak usia pokoknya 7 tahun di atasku deh. Berarti 10 tahun. Kakak yang mana? Perempuan yang berarti? Cewek, iya, perempuan. Berarti 7 tahun. Dengan abang beda berapa? Kalau kakak sama abang 1 tahun. Enggak, kau sama abang. Wah jauh, waktu itu kayaknya gak diharapin deh aku. Itu dia 6 tadi. 6 tahun. 6 tahun. Mereka mah beda-beda setahun, kau 6 tahun 7 tahun. Iya, makanya waktu itu waktu aku lahir masukin lagi gitu. Jangan dong, gak bisa diretur. Tapi gak bisa diretur. Marah waktu itu. Cuman iya. Kakak lagi latihan, aku ikut-ikutan nyanyi tuh waktu itu. Ikut-ikutan coba-coba nada, gak fales. Akhirnya nyokap lihat, hey, I got you baby. Ya, I got you baby. Yang ngomong dia lagi I got you baby. Gue kebayangnya Bruno Mars ya. Kebayangnya Bruno Mars. Akhirnya ya udah dilatih sejak saat itu. Aku suka benar-benar memang mendalamin. Akhirnya suka sampai saat ini. Suka musik jadi. Cinta malah. Kalau kamu suka musik, kalau saya sukanya makan. Oh ya? Iya. Makan apa paling suka? Bentar ya. Saya mau pergi dulu, mau makan dulu. Bentar ya. Masa makan dulu sekarang? Masuk. Iya, terima kasih. Ini nih sobatku, aku mau merekomendasikan menu untuk kalian berbuka puasa ataupun sahur, yaitu dengan KFC Super Duk Duk 1 dengan ayam bumbu rendang, nasi dan juga avocado float. Aku coba dulu ya. Aku tuang dulu hand sanitizer. Nah,
Nah, enak. Nih. Aku buka ya bumbu saus rendangnya nih. Ulala, ada ayam gorengnya tuh. Ayam goreng, ada bawang goreng. Kok ayam goreng sih? Nih. Dan ini, wah ayamnya sangat cihuy. Sobat kuy. Aku cocol nih sobat kuy. Gurih dari bumbu ayam KFC dan juga wangi dari bumbu rendangnya merupakan perpaduan yang mantap untuk kalian para sobatku ketika berbuka puasa ataupun ketika sahur. Para sobatku, kalian ini bisa mendapatkan KFC Super Duduk 1 ini di aplikasi KFC ku atau KFC Store terdekat. Udah, buruan, serbu. Karena rasanya tuh rempah-rempahnya dan ini lagi ditambah lagi. Aduh, buka pakai begini. Saking enaknya sampai tumpah-tumpah. Enak banget. Ini bentar, masih nggak enak, masih ada tamu nih ya. Tolong disimpenin dulu buat saya biar saya nanti lanjutin lagi makan, oke? Makasih ya. Oke, para sobatku, jangan kemana-mana ya. Nanti saya akan kembali lagi dengan built-in yang lainnya. Oke. Itu dia, saya sudah kembali lagi sekarang nih. Cepat dari perjalanan. Cepet. Soalnya kan bulan puasa harus satset. Oke. Stefan ini tadi aku sempat lihat beberapa lagu-lagunya. Oke. Kayaknya 98% ini soal cinta. Ya. Oke lah kalau soal cinta. Tapi vibes-nya ini loh. Sedih, kalah gitu dengan cinta tuh kayaknya tuh. Itu kenapa? Karena kenapa aku suka tema cinta, karena kita ngelakuin apapun pasti ada unsur cinta di situ. Oke. Apapun di dunia ini cinta pada Tuhan. Iya, tinggal nggak melulu soal maksudnya pasangan pacaran ya. Yang nggak harus, malah lagu gitu jarang yang soal pasangan sebenarnya. Enggak, tapi maksud aku, kenapa vibes-nya tuh yang cinta yang sedih bukan cinta yang happy gitu? Kenapa yang sedih gitu? Karena orang tuh kalau lagi putus asa dengerin lagu kamu, mohon maaf, bisa jadi kayak aku mau bunuh diri aja. Enggak juga dong, parah gitu. banget. Ya karena mungkin gini, banyak banget orang, apalagi waktu zaman pandemi itu orang yang putus asa, frustasi, sedih. Dan aku juga memang menurut aku ya, dari dulu menurutku itu kekuatan kita ada di lagu-lagu ballad gitu. Jadi dan Indonesia juga suka lagu ballad. Ya, di walaupun Indonesia, mereka nggak sedih, dengar lagu sedih jadi sedih gitu. Ya, seneng aja, suka aja gitu. Suka Kayaknya aja. ini lagu tuh mewakili aku atau mewakili kejadianku gitu. Karena manusia nggak mungkin nggak ada yang sedih dong. Pasti pernah mengalami sedih gitu. Boleh nggak kalau aku bilang berarti lagu-lagu yang diciptakan ini banyak dari pengalaman pribadi? Bapakku. Oh bukan. Pengalaman pribadi? Ada beberapa, tapi kebanyakan itu pengalaman orang-orang di sekitarku yang cerita gitu. Jadi dia cerita, aku sambil catat apa ya. Buat teman-temannya Stefan ke depannya kalau cerita, kalian jangan mau cerita ya. Ntar dia jadi nggak ada lagu. Iya, jadi sedih. Jadi apa yang sedih? Berarti ini bisa menggambar. Jadi ada lagu ini menggambarkan si orang itu. Ada yang kayak gitu. Tapi ada pengalaman pribadi juga. Kayak lagu yang belum siap kehilangan itu dari bokap. Jadi waktu bapak meninggal, ya belum siap. Emang nggak ada yang siap sih. Iya. Kalau kehilangan orang tua. Oh berarti bokap udah nggak ada? Bokap udah nggak ada. Sama. Oh iya. Sama. Ces dulu. Lihatin kita bang. Udah berapa lama? Swindu 8 tahun lalu. 8 tahun lalu. Oh ya udah lumayan lama lah Abang? ya. Aku kapan ya? Aku SMP kelas 2. Berarti abang seniorku. Iya senior. Kita sama-sama gay. Kita gay. Geng anak yatim. Oh iya benar. Geng anak yatim. Kita geng anak yatim. Tapi kita harus bahagia. Iya bahagia. Berarti sekarang tapi masih tinggal mama. Nyokap mama ada di kampung. Oh, mama sekali datang. Abang masih ada? Masih mama ada di Bandung. Sama. Oke. Sama bungsu lagi. Aku kan juga bungsu lagi. Sama Batak lagi. Bedanya. Ya. Suaramu merdu, aku enggak. Aku enggak bisa nyanyi. Masa coba bang? Enggak bisa. Enggak bisa nyanyi. Kan orang tuh suka bilang kalau orang Batak tuh mayoritas bisa nyanyi atau main alat musik. Iya. Saya itu minoritas di Batak. Bukan Batak kau. Iya, tidak bisa nyanyi, tidak bisa main alat musik. Tapi suka dengar musik. Suka musik, apalagi
musik perform gitu suka saya waktu itu Waktu gitu. itu. Ya, waktu itu. Ya, nggak apa-apa, boleh dong. Lihat orang main musik senang, saya boleh dong. Saya senang lihat orang main musik gitu. Iya. Stefan menguasai alat musik apa aja? Banyak. Siul, Siul lagi. enggak, aku suka gitar, Gitar, bass, piano tapi paling suka piano. piano. Piano, Mari. Itu bisa nyanyi. Enggak. Bohong berarti. Kalau cuma gitu doang mah iya. Aku suka piano. Itu nyanyi, piano. Bang. Dulu waktu kecil diajarinnya apa pertama? Diajarin Diajarin atau kamu awalnya diajarin bapak. Gitar. Tapi kalau piano gak ada yang ngajarin. Jadi dibeliin piano, kamu harus bisa belajar gitu. Piano umur berapa? SMP berarti usia berapa tuh? SMP ya? 12 ya, 12. Iya, 12. Oke, berarti kayaknya Keyboard tunggal waktu itu di Batak kan. Iya. Gitu ya. Elektron. Betul. Oh, gitu. Tapi gitar dulu awalnya gitar. Karena bapak jago banget main gitar dulu. Oh, bapak main gitar sampai pakai gelas gitu nggak? Emang ada? Ada. Kuncinya tuh yang pakai gelas ditempelin ke senar tuh. Oh, Cereng. Iya. Itu mah ngasal, Bang. Hah? Itu editan itu kayaknya. Opungku bisa. Opung abang? Opung aku bisa. Gitu. Mantap juga. Berarti opungku nonton opung abang waktu itu kayak main. Boleh. Kalau opungku jago main alat musik, memang dia performer gitu. Opung dari mama, cuman ke aku nggak turun kayaknya. Mungkin karena nggak belajar waktu itu. Emang nggak bakat di bidang itu kayaknya. Kalau alat musik kayaknya semua orang bisa belajar deh, Bang. Alat musik abang aku iya alat musik. Apa alat musik apa? Semua dia bisa. Main drum, main kahon, main gitar, main bass gitu. Cuman dia nggak bisanya di nyanyi. Oh, nyanyinya. Nah, kalau nyanyi mungkin bisa bakat. Tapi kalau main alat musik kayaknya hampir semua orang bisa belajar deh. Ya, memang IQ-nya nggak sanggup saya. Apakah saya tadi terkejut ketika senengnya main piano. Piano tuh kan memang menunjukkan intelijensia yang di atas rata-rata. Iya, emang iya. Iyalah, main ini pakai 10 jari. Tapi memang awalnya susah banget. Dulu aja SMP aku pianika. Itu harus ada pianika, ya. Itu harus ada contekan mana do re mi fa sol la angka 1 2 3. Yang habis nyanyi. Iya, karena becek kan. Ya, becek memang. Itu harus ada contekannya gitu. Recorder bisa. Recorder. Bisanya bisa karena hafalan. Lagunya, lagu-lagu ya pelajaran sekolah dulu lah. Balik lagi kita kan tadi terlalu jauh ini membahas mengenai alat musik ya. Karena yang bawa siapa? Iya, makanya saya bilang ini terlalu jauh. Tapi seru, Bang. Seru. Ya. Ada lagi yang lebih seru. Apa tuh? Mengenai pengalaman pribadi soal cintanya. Aduh. Soal cinta Bang Boris Bokir. Jangan. Kalau soal cinta saya kan sudah ditebak ya, sudah ditebak banyak orang. Tapi soal cinta Stefan ini. Ya. Pernah mengalami masa-masa indah cinta? Pernah mengalami juga masa-masa sedihnya cinta dong? Iya, pasti pernah. Yang jadi pertanyaan, kapan putus cinta terberat tuh? Belum pernah. Enggak. Kapan ya gue? Karena posisinya selalu kamu yang ninggalin ya? Enggak, bukan kayak gitu Bang. Ini mikirin oke ini Bang. Enggak Bang, takut Bang gue nih. Enggak. Karena putusnya baik-baik. Kalau baik-baik mah nggak bakal putus dong. Nah, tapi baik kan kayak gitu. Kita kejadian baik-baik, kita harus putus baik-baik. Emang ada putus baik-baik? Ya namanya putus ya. Karena nggak baik-baik dong. Dia nggak. Kalau mungkin yang terberat banget belum ada. Cuman yang pernah dirasakan oleh Stefan sampai gimana ya? Enaknya jadi penyanyi itu kalau putus buat lagu gitu. Jadi nggak sedih dinangis, tapi sedih dibuat lagu. Jadi kayak misalnya, aduh sedih banget, sakit banget. Tahan Stefan, tulis lagu dulu gitu. Baru bisa. Dari semua lagu-lagunya Stefan tuh rata-rata semua nulis sendiri tuh. Enggak, kan ada yang pengalaman orang juga. Jadi bukan maksudnya yang nulis bukan cipta, ada yang enggak ciptaan sendiri. Tapi bareng-bareng buatnya ada yang. Bareng-bareng, teamwork lah gitu ya. Teamwork. Stefan nyumbang liriknya mungkin. Iya, mungkin enggak, dia liriknya aku nadanya. Gitu. Terus aku tambah-tambahin juga biar liriknya kayak Stefan banget gitu. Biar lebih menyayat-nyayat gitu. Betul. Ya, biar lebih mewakili gitu ya. Biasanya nih Stefan kalau lagi pacaran gitu. Apa yang biasanya membuat Stefan ini jadi susah lepas dari dia gitu? Maksudnya kayak yang bikin Stefan jadi cinta banget lah, cinta mati gitu. Aku ingat dulu ya, kapan terakhir kali pacaran ya? Kayak lama. Udah lama ada. Berapa hari yang lalu lah. Enggak tahu. Masih dong berarti. Posisi sekarang apa tuh? Single atau single? Waduh, single. Lagi. Aduh. Gak bisa tuh saya minum itu. Pagi-pagi moncor pasti.
Sekarang masih bingung lah, entah apa lah statusnya. Pokoknya saling support aja lah mungkin ya namanya. Sorry, saya salah ya nanya ini ya? Salah ya? Ya, Saya nanyain topik ini salah ya? Kalau Bang Boris bukan nggak ada yang salah. Nanyain dia single apa enggak itu salah ya? Iya, Okay. mungkin diulang dulu ya. Nggak apa-apa Bang, sama Bang. Kayaknya salah deh. Nggak apa-apa, aman. Enggak. Jadi kapan terakhir putus cinta yang terberat? Belum pernah. Kalau yang terberat Belum belum pernah. pernah. Tapi kalau putus cinta terakhir kali itu tahun lalu. Tahun lalu. Setahun Nah lalu. biasanya kalau Stefan tuh maksudnya bisa cinta banget sama orang tuh gara-gara kenapa? Sifatnya pasti. Buat nyaman. Jadi kalau paras itu kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kok dia nggak terima ya? Allahu Akbar. Ini kayaknya karena Bang Boris tadi nanya. Dilanjutin. Enggak, ini kan lukisannya burung. Iya. Burung boleh dong ke bawah. Ay, boleh. Ya, jadi burungnya lagi jatuh terbang ke bawah. Ada yang nembak tadi dari sana. Oh. Ini ada burung. Ada burung, ada juga perahu. Artinya? Tapi kan nggak ada nelayannya. Oh iya benar. Terus akhirnya Nelayannya nggak ada. nilainya di mana? Inilah lagi mau menginfokan, tolong cari nelayannya. Oh. Teman-teman ini mau ditaruh di sini aja. Jangan, tadi udah jatuh, kamu jatuh, ntar lensa jatuh, kamera jatuh. Iya. Bang, Panjang urusan. tahu nggak nilainya di mana? Di mana? Di belakang abang. Bah, ternyata dia pindah perahu. Ternyata dia pindah perahu nelayannya ya. Oh, gitu. Putus cinta. Tadi kan sayang banget karena sifat. Karena sifat. Karena paras itu kan di awal pasti. Tapi yang membuat nyaman, yang membuat berlangsung lama itu sifat dan kenyamanan. Pernah nggak mungkin entah secara sadar atau tidak, pernah nggak menyakiti pasangan ataupun dianggap oleh pasangan lu nyakitin gua gitu? Pernah, pasti pernah. Pernah. Tapi seringnya nggak sengaja gitu. Iya, tanpa disadari. Contoh apa ya? yang pernah. Yang pernah menyakiti ya? Misalkan nggak sengaja lupa bukain pintu mobil buat dia terus dia tersakiti. Buset, lebay banget. Tapi ya mungkin ada. Ya, ada aja kali, ada aja. Siapa tuh? Atau dia ulang tahun. Dia kayak pribadi deh. Enggak. Ulang tahun lupa ngucapin dia jadi bete. Pernah tuh kayak gitu. Pernah. Ada yang kayak gitu. Iya. Tapi aku kalau misalnya dilupakan ulang tahunku sama pasangan, it's okay. Kita Gitu. ingatin aja. Iya, gitu. nggak usah sampai jadi bete kan? Iya. Toh Tapi, ya. tapi kan pemikiran cewek sama cowok beda. Beda ya. Mungkin mereka menganggap jadi gini, mungkin wanita itu menganggap hal kecil itu sebagai jadi besar. Kalau cowok mungkin hal besar yang baru benar-benar besar gitu. Seberapa penting dalam prinsipnya Stefan dalam berpasangan atau berpacaran mengenai pertanggal-tanggalan? Tanggal jadian, tanggal lahir. Enggak. Apa ya? Kalau penting banget sih, penting tapi enggak banget lah. Kalau penting iya, mungkin itu kayak sebagai salah satu contoh kita itu menghargai dia. Cuman kalau dibilang penting banget kalau enggak ada ini kita putus, wah enggak lah. Enggak ya. Bahkan aku misalnya kalau kalau nggak diingat ulang tahunku yang aku bilang tadi itu it's okay, nggak apa-apa. Seberapa penting anniversary? Not really important. Nah, not really important. Jadi kalau nggak merayakan, ya udahlah. Ya udah kayak mungkin raya yang kecil-kecil kayak kita aja kayak selamat ini ya jadian Allah makan biasa udah biasa. Seberapa penting merayakan Valentine? Not really important. Valentine gue nggak ngerayain. Ya maksudnya gini, kalau pacarnya kekeh. Pacarnya kekeh. Misalkan Stefan lagi nyanyi di luar kota ya di bau-bau misalkan gitu ya. Jauh banget. Jauh ya, kejauhan. Ya, tapi nggak apa-apa, gue pernah ke situ. Iya pernah. Ya udah kalau nggak di aja di Atambua ya, oke. Ya lebih dekat kan. Ya, di Atambua ya. Ya. Terus pacar Stefan di Jakarta gitu. Valentine. Nah pernah tuh. Pernah tuh kayak gitu. Pernah. Gue lagi di bau-bau. Enggak, gue lagi di bukan bau-bau waktu itu. Pokoknya sama jauhnya. Dianya di Jakarta. Nggak ngerayain. Tapi jadi aku lagi nyanyi, ditelepon, di video call terus biar ngucapin happy Valentine dan bla 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 biar diupload gitu. Nggak mau. Tapi karena aku lagi profesional dong. Ya lagi kerja. Abis itu apa? Abis itu putus. Karena nggak ngucapin Valentine. Ya udah abis itu dia yang nyesel.
Aku juga nyesel sih karena nggak terlalu utamain dia waktu itu. Akhirnya tapi habis itu kita sama-sama baikan lagi, nyambung lagi. Gitu. Nyambung lagi itu marah-marah sesaat lah marah-marah ya sesaat. gitu. Tapi kenapa ya banyak orang yang kayak kalau marah itu langsung bilang putus? Kenapa sih gampang banget bilang putus? Nggak tahu saya kurang kompeten di bidang itu gitu. Saya padahal oke, kirain Bang Boris. Nggak tahu saya juga kenapa kalau orang pengen bilang. Tapi abang kalau marahin sama cewek itu pasti abang bilang putus enggak? Enggak sih, saya jarang mutusin orang. iya. Saya biasa diputusin terus. Sama kita. Jarang saya mutusin orang. Tapi kok Bang Boris kayak nggak percaya? Percaya, cuman ya. Maaf ini masih kerja profesional. Tadi mau tidur saya. Oke. Puasa bang? Puasa. Udah jelas enggak dong. Tapi pernah nggak sesayang itu sama pasangan sampai menghilangkan akal sehat gitu? Maksudnya logikanya tuh jadi kebalik-balik sampai kalau dibilang anak zaman sekarang bucin banget lah gitu. Pernah nggak? Sampai bucin banget sih enggak. Belum pernah. Karena kalau udah jatuh cinta, aku itu selalu barengin sama logika sih. Mantap. Jadi ketika kamu terlalu mengandalkan hati tapi nggak mengandalkan logika, itu semua pasti berantakan. Mungkin kalau cowok sih memang cenderung gitu ya. Cowok Bukan tadi mau ngomong cenderung, kenapa pakai awalan tercenderung. Ya cowok lebih mengandalkan logika, cewek lebih mengandalkan perasaan. Iya, lebih gitu ya, cenderung seperti itu ya. Makanya si cowok banyak yang kadang-kadang yang kalem-kalem aja. Makanya ada istilah cowok ngetik pakai otak, cewek balas pakai perasaan. Makanya banyak bilang kamu jahat. Gitu. Kamu jahat mas. Gitu. Mungkin Bang Boris paling pengalaman soal ini mungkin. Saya juga pengalaman saya masih cetek. Ini teman-teman di balik kamera nih pengalamannya, jam terbang tinggi semua. Apalagi yang megang sound nih. Kenapa bang? Jam terbang tinggi banget nih. Jam terbang tinggi banget. Nah kalau Stefan, gimana caranya Stefan menghadapi percintaan ini biar nggak berlebihan dan masih tetap dalam track yang benar di logikanya? Apakah kan dulu kan kalau ada pesan orang tua, kamu kalau punya pacar nanti sayangnya jangan terlalu 100%. Kalau aku, menurutku segala sesuatu yang terlalu itu nggak ada yang baik. Sedangkan terlalu baik aja itu nggak baik. Pasti kita nggak menggunakan logika di situ. Makanya ketika kamu mencintai seseorang jangan terlalu cinta. Harus ada penahan yang menahan kamu untuk nggak terlalu terjerumus atau terlalu dalam cinta itu. Gitu. Jadi kamu mindsetin aja. Ya semua orang yang di sini misalnya mindsetin, gue cinta, tapi gue punya tujuan lain juga. Goals lain dalam hidup ini. Iya, jadi goals lu bukan cuma dia gitu, goals lu banyak. Misalkan dalam berkarir. Berkarir ya. Gitu. Jadi karena kalau lu udah settle dalam berkarir, ya lu bakal settle juga dalam cinta. Udah itu bakal satu kombinasi yang sangat bagus. Bagus, makanya jadi kadang-kadang kalau terlalu fokus di cinta, karirnya jadi terganggu nih. Harusnya latihan, harusnya apa, jadi lebih mengutamakan ke sini. Iya, tapi ketika lu juga fokus ke karir, jangan lu tinggalin cinta lu juga. Siapa tahu dia yang mau nemani lu dari nol gitu. SPBU kali ya. Pernah ini nggak? Kan ada nih kadang-kadang kayak yang tadi gue bilang, awalnya cocok nih waktu pacaran, tapi lama-kelamaan bulan demi bulan lama-lama jadi mulai banyak perbedaan, bahkan bukan persamaan gitu. Ya bukannya memang bertentangan. Jadi awalnya dari cinta terus habis itu jadi gak suka, jadi benci gitu. Siklus cinta itu kayak gitu loh. Oh iya. Masa sih? Ini ya dari cerita teman-teman dan aku juga pernah ngalamin. Menurutku awalnya itu pasti gak langsung 100% nunjukin sifat asli. Pasti awalnya itu kayak cocok nih. Setelah itu memadu kasih, jatuh cinta, siklusnya di pertengahan tiba-tiba pasti itu mengalami gak kecocokan. Nggak cocok pasti. Pasti ada yang nggak cocok. Tapi gimana cara kita nge-adjust itu gitu loh. Iya. Ketika kita udah melewati fase nggak cocok ini, kita bisa bertahan, kita bisa cari kecocokan lagi. Itu pasti kuat hubungannya. Tapi ketika di fase kedua ini kita nggak kuat, pasti berakhir hubungannya. Iya, bubar ya. Iya karena gimana? Nggak mungkin bisa menyatukan dua kepala dan dua hati jadi satu. Nggak mungkin bisa. Susah ya. Susah karena makanya ada yang namanya pemersatu misalnya. Kayak udah nikah yang nyatuin anaknya misalnya gitu. Jadi kita harus punya pemersatu bangsa. Betul. Gitu sih. Pak Direktur kenapa Pak Direktur?
Kayak tadi gue ngomong kayak ada yang kena-kena semua. Iya. Emang nih pada belakang-belakang nih pada kena-kena semua nih memang. Oke. Judulnya adalah Cinta Telah Terlambat. Ya. Oh. Ceritanya tentang apa? Cinta Telah Terlambat. Ya, menurut abang sendiri nih. Cinta telah terlambat menurut aku sih kayak telat sayang gitu ya. Jadi disia-siain awalnya, orangnya udah pergi atau udah dengan yang lain baru dia ternyata ternyata gue sayang loh sama dia gitu. Kan banyak banget kayak gitu kan. Setelah putus baru sayang. Iya, atau setelah dianya udah nggak ada atau kitanya udah nggak ada baru dia sayang. Karena penyesalan selalu datang terlambat. Betul. Kalau di luar namanya bukan penyesalan. Apa tuh? Pendaftaran. Betul. Oh gitu. Jadi ceritanya tentang emosi kita. Nah, kitanya yang ditolakin. Yang gak keterima PNS. Tadi katanya lagi pendaftaran, emosi gak keterima PNS. Enggak dong. Oh iya, bukan ya. Oke, emosi kita. Aduh lucu banget Bang Boris ya. Enggak ada. Jadi kita yang lagi emosi, kita emosi karena kita misalnya gini, kita dulu mencintai cewek, misalnya kita cowok. Kita mencintai cewek ini dengan setulus hati dulu, kita korbankan apapun buat dia. Dia malah lebih memilih orang yang belum tentu mengorbankan segalanya buat dia. Nah. Tapi ketika kita udah ngejauh, kita udah gak ada lagi. Habis itu dia yang datang sama kita dengan segala penyesalannya. Dan semuanya sudah terlambat. Berarti ini point of view-nya dari kita ini. Gue udah berusaha, cuman dulu lu gak tanggepin, gak oke. Sekarang gue udah menjauh dari lu, lu malah datang ke gue. Gitu kan makanya ada yang bilang lu jangan terlalu pepet, nanti dia malah risih. Lu harus agak-agak menjauh, tarik ulur. Jadi lah yang mendekat. Gitu. Oh tentang itu. Kan biasanya kan kita yang terlambat kan. Ini point of view-nya aku pengen ubah, dia yang terlambat. Kita cowok ngedeketin dia, terus habis itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan dia hanya ogah-ogahan. Habis itu ya udah oke, sebagai cowok memakai logika yang balik lagi sehat, ke logika. Enough is enough ya. Oke, saatnya gue mendingan gue berkarir atau apa deh. Betul, gue cari kesibukan lain deh, gue nggak sama lu dulu. Dia dateng. Iya. Aduh. Lagunya kayaknya itu akan banyak mewakili lagu-lagu orang yang ini gua nih. Relate banget lah. Relate, mudah-mudahan banyak yang relate ya. Mungkin Bang Boris pernah mengalami, Bang Boris? Cinta telah terlambat ya. Saya apa tuh? Ini tuh apa tuh? Saya di posisi yang mana nih ya? Bisa abangnya terlambat atau dia yang terlambat? Iya. Kayaknya sih saya yang terlambat kayaknya. Cinta telah terlambat nih gimana? Refnya boleh dinyanyiin? Boleh dong. Refnya Cinta Telah Terlambat. Sinanggar tulo beda. Itu lagu cinta. Cinta terlambat ya. Seharusnya dulu hatiku milikmu, tapi kau tutup semua harapanku. Sekarang kau meminta padaku untuk kembali padamu. Tapi maaf, cinta telah terlambat. Yes. Cinta Telah Terlambat. Itu sudah launching di semua platform musik. Di Samosir, Danau Toba udah ada semua tuh, Bang. Enggak platform musik, platform musik ya, platform musik. Semua digital platform musik. Udah ada di YouTube-nya Musika Studios ada. Iya udah ada juga. Gokil. Siapa tahu Bang Boris mau coverin lagu ini juga bisa. Nanti aku cantumin di bio Bang. Panutan gue nih nge-cover. Jangan. Saya nggak bisa nyanyi. Kok gue masih penasaran. Oke. Gak bisa nyanyi, bener. Kan semua orang punya bakat masing-masing, Bang. Betul, bakat saya bukan di menyanyi. Terus Stefan, selanjutnya berarti ini lagi ada banyak mungkin promosi Cinta Telah Terlambat ini. Cinta Telah Terlambat ini masuk ke dalam album atau single sendiri aja? Bakal masuk ke dalam album. Jadi aku kan udah ngeluarin 5 lagu. Ya. Jadi 5 lagu ini bakal masuk ke dalam albumku tahun ini. Termasuk salah satunya adalah Cinta Telah Terlambat. Tuh, para sobatku, kalian sudah bisa mulai mendengarkan Cinta Telah Terlambat ini di semua digital platform music yang ada di Indonesia ataupun di mancanegara. Ya kan. Kalau begitu Stefan, terima kasih sudah datang ke sini, sudah berbagi-bagi cerita dengan kita. Gua.
Hah? Padahal saya juga seneng banget. Aduh, kelihatan saya biasa dikasih bintang tamu cewek, cuman diajak ngobrol susah. Ini karena sama cowok iya, enak jadi ya? enak sebenarnya, cuman apa daya. Mungkin kita akan ketemu lagi di event-event selanjutnya. Amin. Di acara-acara selanjutnya ya. Iya, siapa tahu Bang Boris mau jadi MC di konser gue. Mau banget, mau banget, saya mau banget. Sangat-sangat mau, itu di bidang saya. Kalau itu bidang saya kalau itu. Teman, semoga single Cinta Telah Terlambat ini sukses, booming. Amin. Amin. Didengarkan oleh banyak orang, jadi high rotation di radio-radio, di platform musik juga semua. Amin. Ya, salam untuk bapak mama, untuk mama ya. Salam untuk mama. Iya. Salam untuk mama. Kalau salam ke bapak, kamu nanti pergi ke kuburan dulu. Iya. Ya, kuburan. Salam juga untuk kakak dan abang-abangnya semua. Semua sehat selalu, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Oke. Jadi para sobatku, jangan lupa ya tadi dengerin Cinta Telah Terlambat by Stefan Pasaribu di semua digital platform musik yang ada di Indonesia. Saya Boris Bokir dan beliau. Saya Stefan Pasaribu. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Tetap di Podskuy. Dadah.